Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di Mindset Channel. Di sini saya sudah bersama Bang Wahyu Saputra. Ya, Bang Wahyu Saputra, aktivis anti rokok, Pak ya. Aktivis anti rokok. seriusan. Aktivis anti rokok. Jadi apa sebutan yang cocok nih, Bang? Ya, pokoknya intinya kita kampanyekan lah seluas-luasnya bahwasanya rokok tuh nggak bagus, itu aja. Tapi masih banyak orang merokok, Bang. Ya, walaupun masih banyak yang rokok tuh pun juga ngakuin yang rokok tuh nggak bagus. Ya. Jadi kan intinya perokok sendiri kan mengakui bahwasanya apa yang dia hisap itu nggak bagus dan menganjurkan juga ke yang lain bahwasanya rokok tuh nggak bagus. Jadi intinya ya kita ingatkan yang lain-lain teman-teman kita yang merokok untuk tidak merokok lagi. Mungkin mudah-mudahan selepas ini yang wawancara juga nggak merokok lagi ya. Jadi harapannya ya. Abang sendiri ini merokok nggak ya? Enggak. Dari kecil sampai sekarang? Enggak, memang nggak pernah. Coba-coba? Enggak juga. Nggak pernah coba? Memang bawaannya gitu enggak. Ya pokoknya intinya gini. Kita tuh dari kecil, kayaknya siapapun lah ngalaminya dari kecil tuh udah dilarang untuk merokok. Siapapun itu kayaknya. Baik orang tua kita di rumah, rata-rata pokoknya senior kita, oleh kita bilang senior, keluarga kita, om kita, ya kita semua, abang kita, itu semuanya merokok. Kebanyakan yang merokok. Tapi menyarankan untuk adik-adiknya, menyarankan untuk ponaannya atau siapapun itu jangan merokok. Jangan merokok ya. Jadi kadang kita bingung juga, kan? Nyarankan nggak merokok tapi diadili merokok, ini yang gitu. Tidak merokok dalam arti positif, Bang. Iya, pokoknya Aktif dalam arti perokok aktif maksudnya. iya. Pokoknya kalau pasif ya nggak, saya nggak mau sebut lah bagi yang pasif itu perokok. Dia yang pasif itu bukan perokok, tapi dia orang yang terkena dampak buruk dari aktivitas orang lain merokok. Jadi gini, Pak. Jadi kurang sependapat lah disebut. Yang nggak merokok masa disebut perokok, walaupun bahasanya perokok pasif gitu. Pasif. Kadang-kadang orang berpikir seperti ini. Saya berada di lingkungan orang yang merokok, tetapi saya tidak merokok. Saya disebut perokok pasif. Katanya perokok pasif itu lebih berbahaya daripada perokok aktif. Ya udah, saya merokok aja, Bang. Itu gimana, Bang? Ya saya sepakat bahwasanya yang nggak merokok tuh lebih berbahaya. Tapi berbahaya lagi yang perokok. Dia dua kali dapat. Dia setelah dia perokok aktif, dia perokok pasif juga. Mana lebih berbahaya? Perokok aktif itu dia juga sebagai perokok pasif. Dia hisap untuk diri sendiri pertama, kemudian dia juga berperan sebagai perokok pasif di lain tempat. Iya kan? Iya. Kalau yang perokok pasif ya dia hanya pasif aja, nggak pernah aktif. Tapi kalau yang dia aktif merokok, dia memainkan dua peran, pasif dan aktif. Pasif dan aktif, Bang. Dia mana lebih berbahaya? Iya, memang. Saya karena saya perokok kan. Semoga nanti setelah berbicara dengan abang ini dia nggak merokok lagi. Ya, intinya kita kampanyekan lah di mana-mana nih, kita tempel stiker rokok nih, kita buatkan kayak gini. Dilarang merokok, bebas bernafas gitu. Ini kita di semua botol kita buatkan juga nih. No smoking, dilarang merokok. Ini semua nih di kantong, kadang-kadang saya bawa stiker. Kalau duduk di warkop juga kita tempelin. Pokoknya di mana-mana kalau masuk WC toilet umum kita tempel larangan anti merokok. Berpengaruh? Enggak. Tapi kita nggak pernah pesan. Kita intinya nggak pernah pesan. Lingkungan saya tuh lingkungan perokok semua. Ya ada lah teman-teman yang nggak merokok. Rame juga yang nggak merokok. Tetapi bagi perokok yang kita sampaikan bahwasanya jangan merokok nggak pernah berpengaruh. Ya tapi kita nggak pernah bosan untuk menyampaikan. Hal yang menjengkelkan, misalnya lagi nongkrong atau sedang apa, tetapi ada perokok itu yang membuat Bang Wahyu ini menjengkelkan ya? Hal yang seperti apa? Ya semua aktivitas merokok itu menjengkelkan. Kalau bagi saya ya semua aktivitas merokok itu menjengkelkan. Baunya, bahkan kadang-kadang orang merokok sendiri itu saya cium bau rokoknya. Ada lah beberapa kawan kita. Jadi buktinya kadang-kadang dia juga butuh ruangan yang
steril, kadang-kadang ruang tidur, kamar tidur dia nggak dipakai juga untuk merokok. Jadi dia ngakuin bahwasanya rokok itu memang nggak bagus dan bikin udara kita bikin jadi kotor, udara bikin kotor, nggak segar gitu. Jadi intinya gitulah. Ada beberapa kawan yang kita juga dia merokok, tetapi di mobil dia nggak boleh merokok kadang-kadang. Jadi apa salahnya sebenarnya kalau memang rokok itu bagus? Kalau memang rokok itu tidak bikin udara kotor, apa salahnya kita merokok? Kan seharusnya kan demikian logika berpikirnya. Nah, tapi kalau orang merokok juga pasang standar ganda gitu. Di satu sisi, ini janganlah merokok. Tapi di satu sisi dia merokok. Seperti perilaku, perilaku. Iya, terserah lah. Ini ada cerita menarik dari teman-teman. Untuk salah satu kegiatan supaya orang yang dekat dengan Bang Wahyu ini tak merokok, selalu abang sembunyikan mancis. Itu malah kadang-kadang teman jengkel karena ada yang cerita juga, misalnya lagi duduk pas mereka mau bakar rokok malah lagi mancis itu. Tapi kabarnya apa pernah sembunyian mancis itu sampai 1 tas itu benar. Itu ada. Man sekarang udah banyak yang tahu lah. Kalau dulu tuh kerjaan tuh. Ya. Man sekarang udah wanti-wanti lah kawan-kawan yang duduk-duduk ya. tongkrongan itu udah. Kalau dulu tuh nggak ada cerita, kita ambil tuh mancisnya satu persatu. Ya memang pernah kita kumpulin tuh sampai 1 tas, nggak ada yang tahu. Tapi ya ada kejadian, ada apa teman kita juga pas buka tas dilihatnya 1 tas ya. Tapi mulai dari situ mungkin udah jarang sekarang untuk ngambil korek itu. Terus sekali ngambil juga. Pernah boleh kita kumpulin lah. Jadi setidaknya itu menghambat aktivitas yang merokok juga agak, dia tetap merokok tapi aktivitasnya agak terspasi lah. Misalnya dia nggak ada korek lah, nggak ada ini. Misalnya 10 menit sebatang, bisa 20 menit sebatang gitu kan pengen minta lagi korek sama yang lain. Pokoknya kami itu pernah foya-foya lah dengan korek, saking banyaknya kita ambil korek. Dan itu nggak ada yang curiga satupun. Ya, lagian kan orang berpikir buat apa ya kita ngambil koreknya. Ya. Makanya nggak masuk kategori curiga. Dan bagi perokok kehilangan korek itu hal yang biasa sebenarnya. Makanya kalau saya pun ngambil ya, dia pun santai ya. Oh ini kayaknya yang sana ya. Sana. Kan biasa. Kadang-kadang bagi yang merokok sendiri juga sak, kantong kan. Padahal dia nggak sadar tuh punya orang juga. Berarti lebih berharga, kadang-kadang bagi perokok itu lebih berharga mancis daripada rokok bang. Karena saya sudah teringat kata-kata ini bang. Orang yang kemana-mana hanya bawa mancis dia pesimis. optimis. Pasti nanti dia minta rokok dia dapat. Bisa. Tapi kalau orang yang bawa rokok dia nggak bawa mancis itu biasa pesimis orangnya. Karena kalau misalkan dia minta rokok ke orang lain, dia gini, misal dia takut ada orang yang minta. Kemudian kalau orang yang jual bangku atau pengemudi di sini. Bisa gitu ya, bisa. Kalau lebih jelasnya calon tong katakan demikian. Oke, selanjutnya bang. Gerakan untuk, bukan gerakan anti rokok kan, tapi gerakan untuk mencegah orang-orang tidak merokok. Ya. Hari ini abang bergerak sendiri atau ada kawan-kawan yang sepemahaman? Ya ini kan istilahnya kesadaran pribadi ya, kesadaran pribadi sendiri ya. Pokoknya kita sampaikan ke teman-teman yang lain. Ya kalau bisa ya jangan merokok kan. Dia juga ngakuin bahwasanya ya bikin udara kotor, nggak bagus. Jadi buat apa dihisap? Jadi intinya kan itu. Alisap. Boleh. Alisap lah. Menurut abang nggak ada guna sama sekali. Ya tanya bagi perokok sendiri juga mengatakan seperti demikian, nggak ada guna. Tapi gini bang, kadang-kadang buku inspirasi, buku inspirasi punya penjelasan ilmiahnya nggak? Tidak. Tetapi gini, saya malahan punya penjelasan ilmiah kenapa perokok itu inspirasi. Ini menarik bang. Dia gini, pernah baca artikel dan juga pernah dengar beberapa yang membahas bahwasanya otak manusia itu kan terdiri dari neuron. Ya, ada neuron. Jadi seseorang itu pandai, dikatakan pandai ketika neuron itu terhubung antara satu dengan yang lainnya. Jaringan di otak. Boleh kita bilang gini lah, ini neuron. Kemudian yang menghubungkan neuron yang satu dengan yang lainnya itu disebut dengan sinap. Dia sinap. Ini sinap ini disebut ini menghubungkan.
Ini nggak tahu ya, terlepas apakah benar teori ini apa enggak. Tapi yang jelas ya ada penjelasannya seperti itu, ada artikel. Jadi sinap ini, seorang perokok, dia sinap ini ditekan oleh rokok. Kalau yang nggak merokok dia biasa aja. Jadi kadang sinap yang terhubung ini dia ditekan oleh rokok, oleh nikotin rokok, bukannya rokok, nikotin, zat nikotin ditekan dia sehingga dia terputus sinapnya ini. Nah, untuk mengembalikan sinapnya ini lagi, untuk mengembalikan sinap, dia perlu dibalikkan dengan menghisap rokok kembali. Nah, jadi dia penjelasan ilmiahnya di situ. Kenapa kemudian orang yang merokok tuh balik lagi dia makanya wah otak dia makin fresh. Nah, jadi memang sinapnya udah disambung kembali dengan dia merokok. Nah, kadang-kadang orang yang perokoknya belum kategori perokok berat, dia sinap dia bisa dengan 1-2 batang udah kembali. Kadang-kadang ada juga yang sampai 1 bungkus baru kembali bahaya. Jadi dia penjelasan ilmiahnya gitu malahan. Saya tanya ke beberapa perokok malahan nggak tahu kenapa. Pokoknya intinya kalau inspirasi lah. Penjelasan ilmiahnya itu. Jadi kan ya saya coba cari tahu lah di beberapa ini kenapa bisa di orang merokok tuh bisa mendapat inspirasi ketika dia merokok, otak lebih cair bahasa lapangannya lebih fresh. Pokoknya kalau udah kena rokok ya udah pas lah. Intinya gitulah. Ya. Sekarang pemerintah juga sudah menggaungkan bahwa ada daerah-daerah, area-area yang tidak boleh merokok. Tetapi sekarang kan, ini kita perlu sedikit, setidaknya ini menjadi pesan bagi orang-orang yang merokok di kantor pemerintahan. Karena sudah ada peraturan di tempat instansi pemerintahan tidak boleh merokok. Tapi sekarang kita lihat, sepertinya biasa-biasa saja, itu menjadi bukan sebuah dosa. Nah, itu ada pesan nggak dari abang ke mereka itu? Iya, ya saya nggak tahu detail lah tentang aturan itu, tapi dengar, baca juga di berita-berita di media, bahwasanya ada tempat-tempat khusus yang memang udah dilarang. Ya, mulai dari peraturan Menteri Kesehatan, peraturan Bupati dan yang lainnya. Tapi ya aturan, tapi banyak prakteknya. Jadi kalau bisa ya itu perlulah ketegasan dari pemimpin kita ya, kalau di sini bupati, kemudian kepala dinas, kemudian yang punya bawahan tuh sepertinya kalau dilarang oleh atasan tuh pada dengar gitu. Tapi ini kan di sini kita banyak dapatkan di instansi-instansi pemerintahan malah ya bos-bosnya rokok gitu. Jadi yang bawahan-bawahannya ya tunggu apa lagi ya kan? Ya ajar gitu. Jadi intinya ya gitu. Tapi kita juga mengapresiasi bahwasanya pemerintah ada beberapa yang memang tegas untuk melarang merokok. Ini Aceh juga kita mengapresiasi juga nih DPRA, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Dalam 10 kanun prolega program legislasi Aceh, terus kanun tentang larangan merokok masuk dalam 10 besar yang akan disahkan pada 2020. Semoga aja lah ada larangan-larangan yang lebih ketat, ada denda-denda yang lebih lebih kejam ya. Saya sepakatin itu biar dikejamin aja perokok-perokok ini. Jadi memang kita heran ya perokok ini. Padahal kita tahu bahwasanya yang punya pabrik rokok, bahkan bukan perokok, dia sendiri nggak merokok. Tapi yang lain kok maunya merokok. Jadi itulah intinya. Jadi sekarang misalnya rokok itu seperti yang Bang katakan tadi tidak ada manfaat. Oke lah, pemerintah tadi sudah mengeluarkan kebijakan sebatas instansi ataupun beberapa tempat area bebas rokok. Tapi kenapa nggak ada hal yang lebih serius atau jangan keluarkan rokok, jangan produksi rokok? Ya itu kan kita nggak tahu lah politiknya gimana ya. Dengan alasan ekonomi lah, alasan inilah, berapa banyak pendapatan dari rokok, pajak rokok lah ya, itu udah masuk ke ranah bisnis yang nggak bisa kita jangkau. Jadi kan yang namanya apa ya istilahnya, pemerintahan itu kan segala sesuatunya yang namanya mendapatkan uang ya sah-sah saja gitu. Pokoknya segala cara kita lakukan, yang penting dapatkan uang. Nah, kalau memang itu Bang, kembali kita harus kembali lagi kepada perilaku perokok Bang.
Nah, abang tadi mengatakan bahwa setiap rokok itu tahu rokok itu tidak ada manfaatnya dan bahkan menganjurkan kepada orang lain tidak merokok. Tapi lantas kenapa perilaku mereka itu sangat sulit untuk mengubah? Bahkan kadang-kadang mereka, saat saya sering pengalaman, saya bisa merokok bang, tapi kalau dalam bus, dalam kendaraan umum saya tidak merokok. Tapi ada orang lain yang dengan entengnya mengisap rokok di dalam kendaraan umum, ada anak-anak, ibu-ibu di situ. Perilakunya itu apa itu sebenarnya? Apakah perilakunya memang terbawa untuk terus merokok atau apa? Ya intinya makanya nggak usah merokok intinya. Jadi kalau seorang perokok menyalahi perokok yang lainnya itu tidak etis. Tidak etis. Intinya kalau memang berani ya udah nggak usah merokok. Nanti dikatain balik. Misalkan ini misalkan perokok ya. Ini rajin sih perokok nih. Sok ngelarang gitu ya. Baik. Apaan kebetulan aja dia nggak kepengen merokok, nanti dibalikin dia itu kan capek juga kita. Ya, tapi saya gini bang, saya nggak pernah melarang juga karena saya ada merokok. Tapi saya heran aja. Nggak usah heran, saya kalau merokok dulu. Kalau sendiri, kenapa sendiri masih merokok? Itu pertanyaannya. Saya merokok candu bang. Jadi ya itu jawabannya. Jadi nggak perlu di ini lagi. Jadi kalau udah candu ya nggak mikir orang lain lagi. Yang penting bisa. Jadi susahnya kita itu sebenarnya. Ya pokoknya semampunya lah kita sampaikan ke orang lain pesan-pesan jangan merokok lah. Ya, ini gitu. Terakhir bang ya. Ada dua pertanyaan pertama, apakah abang akan terus sendiri bergerak seperti ini dengan personal sebagai seorang Bang Wahyu melarang orang lain untuk merokok dan tidak ada ingin membuat komunitas atau segala macam, ingin melebarkan sayap, itu yang pertama. Yang kedua, pesan terakhir bang kepada perokok itu seperti apa? Ya pokoknya nggak ada niat untuk gerakan, nggak ada niat untuk ya sendiri pun kan nggak ada gerakan juga sebenarnya, nggak ada gerakan. Cuma kita aktif aja kampanyein di kalangan kita sendiri. Apakah tujuannya kemudian kita perluas adanya gerakan anti rokok atau apa? Kayaknya nggak kepikiran. Walaupun sebenarnya ada di tempat-tempat lain itu ada beberapa ada bikin komunitas yang memang peduli secara khusus terhadap gerakan anti rokok ini, dia kumpulin. Ada lah beberapa kegiatan saya ikuti juga di beberapa tempat bu. Mereka kadang-kadang buat kegiatan kumpulin puntung rokok atau sosialisasi tentang bahaya rokok atau ya macam-macam itulah yang berkaitan untuk mengarahkan supaya kita jangan hisap rokok. Pesannya apa ya? Pesannya jangan merokok itu aja. Pesannya itu aja. Jangan apapun gitu. Apapun alasannya. Apapun alasannya. Ya kalau memang kan sebagian teman-teman yang lain sampaikan bahwasanya ya nggak apa-apa merokok, yang penting kan jaga perilaku, jaga sikap. Bahwasanya ada tempat-tempat khusus yang memang diperbolehkan merokok, ya udah di situ kita merokoknya. Nah kalau di kita mungkin ya lebih ke sana sarannya. Jadi di fasilitas publik disediakan ruang merokok. Tapi kalau saya enggak, kalau saya garis keras, ya udah nggak usah merokok gitu aja. Nggak ada tempat merokok. Garis keras, merokok. Larang merokok pokoknya. Karena ya nggak ada. Orang kita kan nggak ada peduli sama sekali, nggak ada opet maksudnya di sana ada ruangan rokok, nggak ada peduli, nggak. Pokoknya kesadaran sendiri maksudnya untuk menjaga lingkungan supaya orang lain tidak terpapar asap rokok itu nggak ada. Walaupun udah disediakan ruang rokok, tetap merokok di mana-mana, kecuali ada penjaganya, kecuali ada dikawal, nah itu baru patuh. Memang orang kita perlu dipaksa kan. Tapi misal di kita di Aceh Utara misalkan itu baru patuh, misalnya ada Satpol PP yang jagain, begitu ada yang merokok, ini Satpol PP bilang merokok. Jadi capek juga kita. Jadi ya gitulah ini. Pesannya stop merokok, udah waktunya berhenti merokok. Apapun alasannya. Apapun alasannya, nggak ada ruginya kita tidak merokok. Ya memang ada beberapa teman-teman yang melihat bahwasanya dari segi ekonomi bahwasanya kalau tidak merokok ada tinggal uang bisa nabung. Nah itu enggak, itu saya nggak masuk ke situ. Sebenarnya nggak ngaruh juga. Intinya gitulah.
Oke, terima kasih kepada Bang Wahyu kesempatannya. Terus pesan-pesan bahwa apapun alasannya jangan merokok, jaga perilaku karena merokok itu tidak ada untungnya. Jelas Untungnya. Dan hari ini saya juga ada pencerahan untuk mengurangi merokok, belum sempat berhenti untuk malam ini. Dan saya harapkan juga kepada teman-teman, ayo kita bantu Bang Wahyu untuk sama-sama kita populerkan gerakan anti rokok. Jika butuh stiker nanti yang seperti ini, oh iya boleh, saya minta secara sukarela nih. No smoking, silakan minta ke Bang Wahyu, nanti bisa ditempelkan di mana-mana. Oh ya Bang, ini untuk warung kopi atau di mana sedia jasa nggak? Gratis nggak ditempelkan? Boleh, kita mau tempelkan secara Ya, gratis. boleh ya. Ya kita harap yang pertama dulu lah ya, wawancara ini dulu berhenti merokok. Insya Allah. Oke. Baik, terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.